tetangganya. Kamera Pak, maaf. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan update penanganan terkait 263 SHGB yang mana terjadi berawal dari munculnya kasus pagar laut di Tangerang. Sesuai dengan pemanggilan kami sebagai tersangka kepada 4 orang tersangka, alhamdulillah para tersangka menghadiri apa yang kami panggil, kita layangkan suratnya, yaitu sekitar jam 11 sampai jam 12 mereka hadir, dan mereka hadir didampingi oleh pengacara. Kemudian mulai sekitar jam 12.30 sampai sekitar jam setengah 9 malam ini kami maraton melaksanakan pemeriksaan kepada 4 tersangka. Dalam proses pemeriksaan tetap kita berikan hak kepada para tersangka, yaitu istirahat isoma, istirahat sholat, melaksanakan ibadah, dan istirahat makan tetap kita berikan. Dan kemudian setelah itu, setelah pemeriksaan, kami beserta unit melaksanakan gelar, yaitu gelar internal kami. Kemudian kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut, setelah melaksanakan penahanan, kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Di samping proses ini, kami terus mengembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut. Kita terus melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, yaitu penanganan sampai tuntas. Untuk awal, kami sudah melaksanakan penanganan ini, dan semoga nanti dengan bekerja koordinasi dengan kejaksaan, berkas segera P21, dan selanjutnya kami akan terus menyidik sampai tuntas perkara ini. Sementara itu yang bisa kami update tentang penanganan di pagar laut Tangerang. Alasan penahanan, objektivitas penyidik, kami meyakini pertama tentu saja agar tersangka tidak melarikan diri, tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Kemungkinan masih ada barang bukti yang akan kita perlukan untuk pengembangan perkara ini. Dan yang ketiga, kita takutnya mengulangi perbuatannya dengan berbagai kewenangan yang dia miliki. Itu alasan kami, dan kami yakin dengan penanganan ini kami tetap profesional, tetap melihat secara penyidikan secara tuntas dan secara profesional. Apakah dari 4 tersangka itu ada yang sudah menjadi Joshua? Sementara belum ada. Ya, sementara belum ada. Itu yang sementara ini kami kembangkan. Nah, seperti kita sampaikan kepada rekan-rekan beberapa kali saat penyidikan, kami menyidik secara profesional dari ujungnya. Kemudian dari ujung ini kami juga akan mengejar lebih lanjut terkait, kan ini prosesnya juga panjang. Proses yang dilakukan oleh tersangka sampai dengan munculnya SHGB ini kan panjang. Step by step kami berharap kita bisa melaksanakan penyidikan sehingga apa yang kita laksanakan penyidikan benar-benar semuanya bisa kita terjangkau oleh hukum. Ya. Tidak bisa kita ini langsung melompat ke sana kemari, akhirnya nanti ada yang terlewatkan. Nanti hal-hal yang dalam proses penyidikan kami
dinilai tidak profesional. Kami tetap profesional, melaksanakan penyidikan, kemudian step by step tetap kami harus kita dalami. Pak Dir, izin di konferensi pers terakhir kan disebutkan bahwa motifnya itu diduga salah satunya terkait masalah ekonomi. Nah, dari pemeriksaan maraton hari ini, apakah sudah diketahui motif ekonominya itu, apakah ada keuntungan berapa yang didapat para tersangka, dari siapa yang memberi ekonominya itu? Sementara belum, kami hanya melengkapi tentang pembuktian yang sudah ada, ya, penetapan tersangka yaitu dengan 263. Tentu saja pemalsuan yang kita angkat saat ini sampai peran-perannya yang bersangkutan itu yang kita lengkapi dengan pembuktian proses penyidikan kami sebagai tersangka. Dari pemeriksaan waktu sebagai saksi ini kan sudah disampaikan, namun dalam proses hari ini tentu saja untuk kepentingan penyidikan kita dalami lebih dalam lagi. Nah, dari hasil-hasil ini seperti yang tadi ditanyakan, kita belum sampai ke arah situ, hanya melengkapi dia sebagai tersangka. Tentu saja dalam pemeriksaan bukan hanya pemeriksaan berhenti saat ini, besok akan terus kita laksanakan pemeriksaan untuk pengembangan. Ya. Artinya merambah ke negara-negara ya. Seperti BPN. Itu kita lihat hasil dari penyidikan. Tolong jangan menghukum orang yang belum disebutkan dalam penyidikan. Ya. Tapi masih membuka peluang ada tersangka lain. Ya, bisa pasti. Karena dia tidak berdiri sendiri, kan. Bekasi. Untuk kasus Bekasi, kami saat ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan terhadap kasus di Bekasi. Pertama, kami terhadap perkembangan proses penyidikan di Bekasi terkait 93 sertifikat hak milik, kami sudah memproses dan memeriksa 25 orang saksi yang diperiksa berasal dari kementerian, lembaga dan instansi, perangkat desa dan masyarakat desa terkait. Ini ada 25 orang yang sudah kita periksa. Kemudian secara simultan kami juga melaksanakan proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat terkait penerbitan 201 bendel sertifikat hak guna bangunan atas nama PT MAN. Ini sedang kita dalami. Kita sudah memeriksa 12 orang dan itu terdiri dari lembaga, instansi, perangkat desa dan masyarakat desa terkait. Tadi pertama kami sampaikan memeriksa 25 orang itu adalah terkait dengan LP yang dibuat oleh BPN. Kemudian untuk tambahan penyelidikan yang dilaksanakan terkait PT MAN, ini kan hasil temuan dari penyidik. Penyidik melaksanakan penyelidikan itu saat ini masih berproses. Kami melihat sementara bahwa dugaan tindak pidana kemungkinan ini akan kita dapatkan, dan sementara anggota masih saat ini masih di lapangan, masih ngecek semua, masih mengumpulkan bahan keterangan maupun pemeriksaan. Kami memaksimalkan minggu ini kami bisa memberikan kepastian hukum.